Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Gua masih ingat jelas pertama kali diceritain soal desa itu. Malam itu gue lagi nongkrong bareng temen gue, Rendra, di warung kopi pinggir jalan. Udara udah agak dingin, sekitar jam 10 malam, dan warung hampir sepi kecuali kami berdua. Pas topik obrolan cuma soal bola, kerjaan, atau cerita receh sehari-hari. Tapi entah kenapa, malam itu Rendra tiba-tiba serius banget. Mukanya tegang, matanya kayak ragu buat ngomong. Tapi jelas banget, dia lagi nahan sesuatu yang berat di pikirannya. Awalnya gue kira dia cuma lagi ada masalah pribadi. Tapi ternyata bukan. Dia nyeret obrolan ke soal kampung halamannya di Jawa Timur. Dia bilang, "Bro, aku arep krita, tapi ojo nganti sembarangan. Kowe krita kake neng wong liyo. Soale iki dudu sembarang krita." Gua langsung pasang telinga. Soalnya gaya dia ngomong beda banget dari biasanya. Dia mulai dengan satu kalimat yang bikin gue langsung merinding. Anak keluarga sing mendadak sugih. Sujiban nanging kabeh wong kene percaya nenek kasugihan. Kui ora wajar. Gue berhenti nyeruput kopi, ngeliatin dia dengan serius. Pesugihan, maksud lu? Gue nyelutuk. Dia ngangguk pelan. Iyo, keluarga kui awal Mang Tani, biasa. Urip sederhana. Omah, ia mengpapan bambu. Nanging saulan loro, kabeh berubah. Sawah dadi akeh, omah dadi megah, lan usaha-usahan kabeh sukses. Jujur gua agak skeptis, tapi cara Rendra ngomong bener-bener meyakinkan. Dia sendiri tumbuh besar di desa itu, jadi jelas dia tahu detail kehidupan warganya. Katanya, keluarga itu awalnya sama sekali nggak mencolok. Orang tuanya kerja keras, ibunya ramah sama tetangga, dan mereka nggak pernah kelihatan aneh. Tapi, sejak kelahiran anak bungsu mereka, semua berubah pelan-pelan. Sampai akhirnya keluarga itu kaya mendadak. Rahasia kabeh kui ana neng bocah bungsun, kata Rendra dengan nada lirih. Dia nunduk, kayak mikir dua kali buat nerusin. Gue sabar nunggu. Sampai akhirnya dia nyeletuk lagi dengan suara yang hampir kayak bisikan. Anak iku dudu anak biasa leh, terlahir, ora saka rahim manungsa, tapi saka perjanjian peteng karo iblis. Gue diem, merinding. Suasana warung kopi yang biasanya ramai sama suara obrolan malah terasa hening malam itu. Hanya ada suara jangkrik dari sawah seberang jalan. Gue ngerasa kayak hawa dingin tiba-tiba nyelimutin badan gue, padahal angin malam gak sekenceng itu. Lu serius, Rendra? Maksudnya gimana? Masa ada anak lahir bukan dari rahim manusia? Gila kali lu. Gue berusaha ketawa, tapi tawa gue kaku. Rendra ngangkat kepala, matanya tajam banget, kayak pengen nekenin kalau dia sama sekali gak bercanda. Kowe orang ngerti le, aku diusaksi. Warga-warga pada ngerti, mung pada wedding ngomong. Dia lalu mulai ceritain detail yang bikin gue makin kaget. Katanya, malam kelahiran anak itu gak biasa sama sekali. Malamnya hujan deras, petir niambar-niambar kayak gak berhenti. Desa jadi kayak medan perang. Orang-orang yang biasanya cuek sama hujan pun keluar rumah karena saking kerasnya suara guntur malam itu. Di rumah keluarga itu, orang-orang lihat lampu padam. Tiba-tiba, suara teriakan ibunya bocah kedengeran jelas sampai keluar. Tapi anehnya, gak ada bidan yang dipanggil. Padahal di desa itu kalau ada yang melahirkan, biasanya bidan langsung disiapin. Orang-orang mulai curiga, tapi gak ada yang berani terlalu dekat. Lalu, yang bikin heboh, suara tangis bayi pertama kali terdengar, bukan dari dalam rumah, tapi dari belakang rumah, dekat kandang sapi. Beberapa tetangga yang penasaran langsung lari ke arah suara, tapi gak sempat lihat jelas, karena bapaknya bayi itu muncul, bawa buntalan kain merah yang basah kuyup. Dia bilang, "Iki anakku, wis lahir." Semua orang heran.
karena ibu si bayi nggak kelihatan sama sekali. Bieber coba masuk ke rumah, dan ternyata ibu bayi itu pingsan di lantai dapur, tanpa ada bekas persalinan seperti biasanya. Begitu sadar, dia cuma nangis pelan, sambil ngelus-ngelus buntalan kain merah itu. Matane abang, le, ora kaya bayi biasan. Merah, abang, kaya getih sing seger kui, kata Rendra sambil nunjuk matanya sendiri. Gue nelan ludah. Gue bisa ngebayangin betapa anehnya suasana waktu itu. Bayi baru lahir, tapi matanya langsung merah nyala, kayak gitu. Sejak hari itu, menurut cerita Rendra, hidup keluarga itu berubah drastis. Panen yang biasanya gagal mendadak melimpah ruah. Ternak mereka cepat berkembang, padahal sebelumnya sering sakit-sakitan. Usaha kecil-kecilan mereka di pasar jadi lancar banget. Semua serba mudah, serba berhasil, dan kekayaan mereka bertambah dalam waktu yang singkat. Tapi di balik itu, ada perasaan gak nyaman yang selalu dirasain orang-orang desa tiap kali ketemu sama anak bungsu itu. Katanya, tatapan matanya bikin orang gak betah. Warga bahkan sering bisik-bisik bilang, "Ojo nganti suwek, kui dudu bocah biasa, ikut titipan." Rendra berhenti cerita sebentar. Matanya ngeliat kosong ke arah jalanan sepi di depan warung. Gue bisa lihat bulu kuduk di lengannya berdiri. Ku jadi kati-katan gak tenang. Aku isi kelingan jelas le. Waktu aku isi cilik, aku tahu main bareng karo bocah kuwi. Aweo biasa we. Tapi saben bareng karo dheweke mesti ana sing aneh. Entah kucing mendadak mati, entah bal sing tiba-tiba ilang terus muncul maneh karo getih. Katanya lirih. Gue bener-bener ngerasa kayak lagi masuk ke cerita film horor. Tapi yang ini nyata. Gue gak tahu harus percaya penuh atau enggak. Tapi bahasa tubuh Rendra nunjukin kalau dia sama sekali gak bohong. Dia ngomong dengan wajah serius, suara berat, dan gak sekalipun senyum sejak mulai cerita. Makane, le, lanjut Rendra, aku ngomong iki ra kanggo guyon. Keluarga kuwi saiki masih ana, lan bocah iku wis gede. Nanging kabeh wong ngerti yen kekayaane kuwi dudu saka usaha, nanging saka perjanjian sing peteng. Jujur, gue mulai merinding parah. Apalagi waktu itu warung udah hampir tutup, lampu-lampu mulai dimatiin satu-satu. Sisa cuma satu bohlam redup di atas kepala kami berdua. Suara jangkrik makin kenceng, ditambah sesekali ada anjing yang menggonggong. Jauh di sana, gue nyeruput sisa kopi gue dengan tangan agak gemetar. Gue coba bercanda. Kalau gitu, jangan-jangan lu takut sama anak kecil dong, Ndra. Dian liatin lama terus jawab dengan suara dalam le. Sing tak delok wektu kui dudu anak cilik. Sing tak delok yaiku maluk sing nyaru dadi anak. Percaya aku, nenek aku ngomong iki. Dan di momen itu, gue bener-bener gak bisa lagi anggap cerita ini cuma sekadar gosip kampung. Gue tahu, ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar rumor pesugihan. Menurut cerita yang gue dapat dari Rendra, malam kelahiran anak itu bukan malam biasa. Semua warga desa sampai sekarang masih ingat jelas. Karena langit malam itu kayak marah. Hujan deras jatuh tanpa henti, disertai petir yang nyambar hampir tiap menit. Suara guntur bergema kayak ada perang di langit. Orang-orang yang biasanya santai kalau hujan, malam itu pada keluar rumah. Ada yang nutup kandang ternak, ada juga yang cuma berdiri di teras sambil merapatkan selendang ke badan, ngeliatin kilatan petir yang nyambar di sawah. Satu hal yang mereka semua rasain adalah hawa aneh. Kata orang desa, udara malam itu dingin banget, tapi juga berat. Setiap kali tarik napas, rasanya kayak ada yang ngeganjel di dada. Dan bau tanah basah bercampur sama bau amis yang mereka nggak tahu dari mana asalnya. Di tengah malam yang penuh kegelisahan itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Itu suara istri dari bapak keluarga kaya mendadak itu. Warga yang rumahnya paling deket langsung saling pandang, karena teriakannya kedengeran jelas banget, sampai kayak nyayat telinga. Biasanya, kalau ada yang melahirkan, pasti ada bidan desa yang dipanggil. Tapi malam itu, nggak ada tanda-tanda siapapun datang. Bahkan bidan desa sendiri baru tahu besok paginya. Seorang warga yang rumahnya nggak jauh bilang, waktu dia coba intip dari jendela bambu rumah itu, dia lihat ibu si bayi jatuh, pingsan di lantai dapur. Tangannya sempat meraih sesuatu di perutnya sebelum tubuhnya ambruk. Aku weruh dio, le, kata saksi itu ke Rendra. Ibun, tiba, terus sak detik sakwiza. Ana tangisan bayi saka emburi omah, cedak kandang sapi. Yang bikin aneh,
Suara tangis bayi itu keras banget, sampai-sampai ngalahin suara hujan. Padahal biasanya bayi baru lahir nangis kecil, pelan, masih lemah. Tapi ini tangisnya panjang, serak, kayak jeritan. Orang-orang yang dengar langsung merinding. Ada yang bilang suaranya malah lebih mirip tangisan kucing hutan ketimbang bayi manusia. Beberapa warga yang penasaran akhirnya nekat ke arah suara. Mereka lari ke belakang rumah, dan di sana, tepat di dekat kandang sapi, mereka lihat bapaknya si bayi. Dia berdiri dengan tubuh kuyup basah, pakaiannya nempel di badan, rambutnya lepek karena hujan. Di tangannya ada buntalan kain merah yang basah kuyup, seolah kain itu bukan cuma kena air hujan, tapi juga sesuatu yang lain. Dengan suara berat, bapaknya bilang, "Iki anakku, wes lah ya." Dia nggak senyum, nggak nunjukin ekspresi bahagia kayak orang tua baru biasanya. Wajahnya malah pucat, matanya kosong. Warga yang lihat cuma bisa saling pandang. Ada yang percaya, ada yang bingung. Mereka pengen lihat lebih jelas isi buntalan kain merah itu. Tapi bapaknya cepat-cepat ngeloyor masuk ke rumah tanpa kasih kesempatan orang-orang ngintip. Hanya satu warga yang kebetulan berdiri paling dekat, yang bilang dia sempat lihat sekelebat wajah bayi itu. Dan seketika dia nyebut istighfar berkali-kali. Matane abang kabeh, abang terang, kaya getih seger. Ora ono bayi ler matane ngono. Aku sing umure wis tuwa we, durung tau weru sing kaya ngono. Begitu pengakuannya keesokan harinya. Besok paginya, gosip langsung nyebar ke seluruh desa. Bidan desa yang biasanya selalu dipanggil kalau ada persalinan merasa heran kenapa dia nggak dihubungi. Dia sampai datang sendiri ke rumah itu buat ngecek keadaan si ibu. Anehnya, si ibu kelihatan sehat-sehat aja. Nggak ada tanda-tanda abis melahirkan. Biasanya perempuan yang baru lahiran pasti lemah, pucat, atau minimal masih terbaring istirahat. Tapi ini justru dia lagi duduk di dapur, sambil ngelus buntalan kain merah itu dengan wajah kosong. Bidan coba nanya pelan-pelan, "Bu, niki bayi pun sampun lahir mboten?" "Kula mboten dipun kabari." Tapi si ibu cuma ngangguk pelan, tanpa ngomong sepatah kata pun. Matanya kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Beberapa warga juga bersaksi kalau malam kelahiran itu, mereka sempat lihat bayangan hitam besar lewat di sekitar rumah keluarga itu. Ada yang bilang kayak sosok tinggi dengan kepala menyerupai kerbau. Ada juga yang yakin itu cuma perasaan mereka karena hujan dan gelap. Tapi anehnya, setiap kali ada kilat nyambar, bayangan itu terlihat jelas di dinding rumah. Meskipun gak ada pohon atau benda lain yang bisa bikin bayangan kayak gitu. Setelah bayi itu diumumin lahir, kehidupan keluarga itu berubah drastis. Mulai dari panen yang biasanya gagal, tiba-tiba hasilnya melimpah. Padi mereka tumbuh subur tanpa hama, bahkan lebih bagus dari sawah-sawah tetangga. Sapi mereka beranak pinak dengan cepat, padahal sebelumnya sering sakit. Dan usaha kecil di pasar yang dulu sepi mendode crime. Semua berjalan terlalu mulus buat ukuran orang desa. Tapi di balik keberuntungan itu, anak bungsu mereka selalu jadi bahan omongan. Matanya merah terang, bukan kayak bayi biasa yang lama-lama berubah seiring waktu. Mata itu tetap sama, bahkan sampai dia berusia beberapa tahun. Warga yang ketemu langsung sama bocah itu sering merasa nggak tenang. Tatapan matanya kayak bisa nembus hati orang. Ada yang bilang kalau habis ditatap, malamnya sering mimpi buruk. Satu hal yang makin bikin warga yakin kalau bayi itu bukan anak biasa adalah soal waktu kelahirannya. Menurut perhitungan orang-orang tua desa, bayi itu lahir pas malam Jumat Kliwon di jam ganjil, tepat saat petir paling besar nyambar di sawah. Jam 3 bengi, le, kata Rendra waktu cerita ke gue, iku wektu sing kerep digandengne karo makhluk gaib. Wong-wong tua kene percaya nenek anak sing ler ing wektu kuwi asring dadi titipan. Waktu Rendra bilang itu, gue sempat nyelutuk, maksudnya titipan apa? Dari iblis? Dia ngangguk pelan. Iyo, titipan. Warga yakin keluarga kui gawe perjanjian. Anak iki dudu anak manungsa sejatine. Nanging anak aturan, yen anak kui kudu dirawat lan ora oleh diabaikan. Yen ora, kabeh bakal entek. Makin lama gue dengar cerita ini, makin gue ngerasa bulu kuduk gue berdiri. Bayangin aja, lahir bukan dari rahim. Tangisan pertama kali kedengeran dari kandang sapi, dan matanya merah terang kayak darah. Rasanya mustahil percaya ini cuma kebetulan.
Ada satu cerita lagi yang bikin gue tambah yakin kalau malam itu bener-bener bukan malam biasa. Seorang bapak tua yang rumahnya paling dekat sama kandang sapi bilang dia sempat dengar suara lain selain tangisan bayi. Katanya suara itu mirip suara sapi yang lagi ngeluh, tapi lebih dalam, kayak suara geraman. Padahal sapi di kandang cuma diam, nggak bergerak. Bahkan ada yang sampai pingsan besok paginya. Bapak tua itu bersumpah, waktu dia nengok ke arah suara, dia lihat mata merah menyala di kegelapan. Lebih dari satu pasang. Dia buru-buru nutup pintu rumahnya dan baca doa sekuat-kuatnya. Besoknya, waktu dia cerita ke tetangga, ada yang percaya, ada juga yang nganggep dia kebanyakan halusinasi. Tapi, entah kenapa, cerita itu makin memperkuat gosip soal asal-usul aneh anak bungsu keluarga itu. Sejak kelahiran itu, desa jadi label hoti-hoti. Banyak orang yang pilih jaga jarak dari keluarga tersebut. Mereka nggak berani ngomong langsung, tapi di belakang, bisik-bisik selalu ada. Ojo nganti nyapo karo anak kui, mata nih madeni, ora kaya manungsa. Dan yang paling bikin gua merinding, Rendra bilang, waktu dia kecil, dia pernah sekali main ke rumah itu. Dia cerita, aku mau kepengin dolanan le. Awal, yo biasa we. Nanging nalika aku ketemu karo bocah kui, aku langsung kroso merinding. Awak-awak, doeke mong delok aku. Orang ngomong, mong masem tipis. Nanging semene we, wis ngegawe aku, ora iso turu sewengi. Malam kelahiran itu jadi awal dari semua keanehan. Orang-orang desa percaya, sejak bayi itu lahir, batas antara dunia manusia dan dunia gaib di desa itu jadi kabur. Dan sampai sekarang, setiap kali hujan deras turun di malam Jumat Kliwon, warga selalu ingat malam itu. Malam ketika seorang anak yang bukan dari dunia manusia pertama kali nangis di dekat kandang sapi. Seiring waktu, anak itu tumbuh makin besar. Dari luar, gak ada yang aneh sama sekali. Bahkan, kalau dilihat sekilas, dia justru kelihatan ganteng. Wajahnya bersih, kulitnya putih mulus, rambutnya hitam lebat. Bahkan senyumnya bisa dibilang manis. Kalau bukan karena cerita kelahirannya yang penuh keanehan, mungkin orang-orang bakal nganggep dia anak yang sempurna. Tapi justru karena terlalu sempurna itulah banyak orang yang gak nyaman. Anak-anak desa lain jarang banget mau main bareng sama dia. Setiap kali ada yang coba dekat, selalu aja ada kejadian aneh. Misalnya, waktu mereka main panjat pohon nangka di belakang rumah salah satu warga, tiba-tiba salah satu anak jatuh tanpa sebab. Padahal kakinya udah nempel kuat, tangannya juga gak licin. Tapi entah kenapa, tiba-tiba tubuhnya melayang jatuh, kayak ada yang narik. Untung aja masih selamat, cuma tangannya keseleo. Tapi anehnya, anak itu gak nangis, malah langsung pucat. Tatapannya kosong, kayak habis lihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Ada lagi cerita tentang anak yang kesurupan. Katanya mereka lagi main gobak sodor di lapangan kecil dekat sungai. Awalnya biasa aja, semua ketawa-tawa, lari sana-sini. Tapi begitu anak itu ikut main, tiba-tiba salah satu temannya jatuh ke tanah. Badannya kejong-kejong, matanya terbalik, mulutnya komat kamit ngomong bahasa yang gak ada yang ngerti. Suaranya berubah jadi berat banget, kayak suara orang dewasa. Yang orang-orang buru-buru manggil kiai kampung buat bantuin. Butuh waktu lama sebelum anak itu sadar. Dan begitu sadar, dia langsung nangis ketakutan. Katanya ada bayangan hitam besar berdiri tepat di belakang bocah bermata merah itu sepanjang permainan, yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Rendra, cerita pengalaman pribadi. Katanya waktu itu dia masih kecil, lagi main petak umpet bareng anak-anak lain. Mereka sepakat main di sekitar halaman rumah warga yang luas. Banyak pohon pisang, ada lumbung padi, dan beberapa sudut gelap yang enak. Buhat sembunyi, semua anak lari ke tempat masing-masing, termasuk Rendra. Dia sembunyi di balik tumpukan jerami, sambil cekikikan nahan napas. Lama dia nunggunya, tapi anak itu gak muncul-muncul. Bahkan yang jaga pun kayak gak nyariin dia. Sampai akhirnya, tiba-tiba ada suara pelan banget di belakang Rendra. Suara itu bilang, "Aku aison delok ndi weiren." Rendra langsung merinding. Dia menoleh pelan, dan jantungnya serasa mau copot. Bocah itu berdiri persis di belakangnya. Padahal, dia yakin gak ada yang ngelihat tempat persembunyiannya.
Yang bikin makin serem, bocah itu lagi senyum. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Bibirnya ketarik terlalu lebar, hampir nyentuh telinga. Gak wajar buat wajah manusia normal. Matanya merah terang, berkilat di balik bayangan jerami. Awakmu kok, Aiso tekan kenek. Rendra memberanikan diri nanya dengan suara gemetar. Bocah itu cuma cengengesan. Lalu jawab pelan banget, aku ora mong Aiso weruh, tapi aku iso ana ing endi wae. Setelah bilang gitu, tubuhnya perlahan menghilang kayak kabut ditiup angin. Rendra langsung kabur, lari sekenseng-kensengnya. Gak peduli ditertawain teman-teman lain atau enggak. Sejak saat itu, Rendra sumpah gak pernah mau main bareng anak itu lagi. Selain kejadian-kejadian waktu main, banyak juga cerita lain yang bikin orang makin yakin kalau bocah itu bukan anak manusia biasa. Misalnya, dia jarang banget sakit. Semua anak kecil di desa pasti pernah kena demam, batuk, atau minimal cacar. Tapi dia nggak pernah, tubuhnya selalu sehat. Bahkan lebih kuat dari anak seumuran. Pernah suatu kali ada acara bersih desa, anak-anak bantuin angkat bambu buat bikin hiasan gapura. Semua anak enggos-enggosen karena bambu besar dan berat. Tapi bocah itu bisa angkat sendirian tanpa kesulitan. Kayak lagi angkat kayu kecil. Orang-orang yang lihat cuma bisa melongo, gak ada yang berani komen. Ada juga kejadian waktu desa lagi dilanda wabah demam. Hampir semua anak kecil sakit, termasuk Rendra. Tapi bocah itu tetap segar bugar. Dia bahkan kelihatan makin aktif. Suka mondar-mandir ke rumah tetangga. Tatapannya ngawasin orang yang lagi sakit. Beberapa warga ngaku, setelah ditatap sama bocah itu, panas mereka justru makin tinggi. Bahkan ada yang sampai ngigau semalaman. Salah satu cerita yang paling bikin gua merinding adalah kejadian di sungai. Anak-anak desa suka banget main air kalau sore hari. Sungai itu alirannya deras tapi dangkal, jadi biasanya aman. Tapi waktu bocah itu ikut, ada satu anak yang tiba-tiba hanyut. Padahal arusnya nggak deras-deras amat, dan anak itu bisa berenang. Warga panik, buru-buru nolongin, tapi tubuh anak itu udah keburu hilang di bawah arus. Anehnya, beberapa jam kemudian, tubuhnya ditemukan di pinggir sungai, dalam keadaan pucat, tapi masih hidup. Yang bikin aneh, dia bilang ada tangan yang narik kakinya ke dalam air. Tangan, abang, matan, abang, kayak cahkui. Begitu pengakuannya sambil nangis histeris. Sejak kejadian itu, makin banyak orang tua yang ngelarang anak-anak mereka main bareng bocah itu. Mereka lebih milih anaknya diem di rumah daripada harus ketimik. Tapi anehnya, bocah itu nggak pernah kelihatan sedih. Dia malah sering senyum-senyum sendiri, seolah ngerti semua orang takut sama dia. Rendra juga pernah cerita, waktu malam-malam dia lewat dekat rumah keluarga itu, dia sempat lihat sesuatu dari balik jendela. Katanya, bocah itu lagi duduk sendirian. Di ruang tamu, gelap, cuma ada lampu minyak kecil. Dia duduk tanpa bergerak, matanya melotot lurus ke arah pintu. Dan pas Rendra ngintip lebih lama, bocah itu tiba-tiba senyum lebar, kayak tahu ada yang lagi ngawasin. Rendra langsung lari pulang. Sambil keringetan dingin, warga desa mulai percaya kalau bocah itu punya penjaga dari dunia lain. Ada yang bilang dia ditemani makhluk hitam besar kayak bayangan kerbau. Ada juga yang yakin setiap langkahnya selalu diikuti suara-suara aneh. Bahkan, pernah ada orang yang gak sengaja ngelihat bayangan dia di tanah pas sore hari. Tapi bayangan itu bentuknya gak sama kayak tubuhnya. Badannya kecil, tapi bayangannya tinggi besar. Berkepala tanduk. Bayangan luwih elek ketimbang aslin. Begitu kata saksi. Yang bikin semua makin jelas adalah kejadian di sekolah. Waktu itu, guru lagi marah karena ada anak yang gak ngerjain PR. Semua murid ketakutan, kecuali bocah itu. Dia duduk tenang, malah senyum kecil. Guru makin kesel, langsung nunjuk dia. Tapi anehnya, begitu guru itu mulai ngedekat, lampu kelas tiba-tiba mati. Papan tulis jatuh, dan jendela terbuka lebar meskipun angin gak kenceng. Suasana kelas jadi kacau. Guru langsung pucat, buru-buru keluar kelas sambil komat kamit baca doa. Sejak saat itu, guru-guru di sekolah itu gak pernah berani marah atau neger dia lagi. Waktu Rendra cerita semua ini ke gue, wajahnya serius banget. Dia bilang, "Le, aku yakin cah kui dudu manungsa. Duwe kaiso ngilang aiso katon aiso ngegawe wong liyo cilakatan pandemek. Aku ora ngerti kapan, nanging nenek terus bering-bering karo dheweke. Kabeh wong bisa cilaka." Makin gua denger, makin
Gue yakin kalau anak itu memang bukan bagian dari dunia manusia. Seolah-olah dia cuma titipan, bagian dari perjanjian yang harus dijaga keluarganya. Dari luar tampak sempurna, tapi setiap langkahnya selalu bawa petaka buat orang di sekitarnya. Dan yang paling bikin gue nggak bisa tidur setelah dengar cerita ini adalah kalimat terakhir yang Rendra bilang. Dia bilang, pernah sekali dengar anak itu ngomong ke ibunya waktu malam-malam. Suaranya lirih, tapi jelas. Bu kapan aku bali? Aku ra betah urip nang kene. Semakin lama, semakin jelas kalau keluarga itu memang gak wajar. Kalau dihitung-hitung, hampir setiap bulan ada saja kejadian aneh di desa. Awalnya cuma ayam-ayam warga yang hilang. Besok pagi, kandang yang semalam masih penuh bisa tiba-tiba kosong tanpa jejak. Anehnya, nggak ada bekas darah, nggak ada bulu ayam yang tercecer, nggak ada tanda-tanda maling masuk. Lama-lama bukan cuma ayam, kambing juga ikut hilang. Beberapa orang bahkan sampai bikin jaga malam, tapi hasilnya tetap sama. Begitu mata mulai ngantuk dan terlelap, hewan ternak lenyap entah kemana. Warga makin resah. Mereka curiga kalau ini ada hubungannya sama keluarga si bocah bermata merah itu. Bukan tanpa alasan. Karena tiap kali ada hewan hilang, malamnya dari rumah keluarga itu selalu kecium bau aneh. Bau kemenyan bercampur amis darah. Kadang baunya sampai menusuk ke jalanan, bikin orang yang lewat jadi mual. Tapi nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Mereka cuma bisa bisik-bisik, takut kalau salah ngomong malah kena musibah. Sampai akhirnya ada seorang warga yang nekat. Namanya Pak Surip. Dia orang yang cukup keras kepala. Terkenal suka ngomong seplos-seplos tanpa mikir panjang. Malam itu, waktu semua orang tidur, dia sengaja muter ke belakang rumah keluarga itu. Dengan langkah hati-hati, dia dekati jendela yang remang-remang ada cahaya dari dalam. Dia intip lewat celah kayu, dan yang dilihat bikin darahnya langsung berdesir dingin. Di dalam rumah, anak itu duduk di lantai, tepat di tengah lingkaran sesajen. Di sekelilingnya ada tumpukan bunga 7 rupa, dupa yang masih mengepul, dan mangkok besar berisi darah ayam yang masih segar. Bau amisnya langsung tercium meskipun dari luar. Orang tuanya berdiri di kedua sisi, komat kamit baca mantra dengan suara rendah. Irama pelan tapi jelas sekali bukan doa biasa. Sesaat kemudian, anak itu tertawa keras. Suaranya melengking, menusuk telinga, bikin bulu kuduk berdiri. Tapi yang bikin lebih ngeri, tiba-tiba suara lain keluar dari mulutnya. Bukan suara anak kecil, melainkan suara orang tua laki-laki. Dalam, berat, dan serak, seperti suara dari dasar sumur. Suara itu bilang, aku wis teka. Janjimu kudu ditindakake. Pak Surip langsung pucat, kakinya gemetar. Hampir aja dia jatuh dari tempat ngintipnya. Dia buru-buru kabur tanpa pikir panjang. Gak peduli kalau sandalnya sampai ketinggalan. Di jalan, malam itu juga dia gak bisa tidur. Wajahnya pucat, matanya kosong. Besok paginya, dia cerita sama beberapa orang dekatnya. Dan sejak saat itu gosip makin kenceng. Orang-orang yakin kalau bocah itu bukan manusia biasa, tapi titipan iblis. Cerita itu nyebar ke seluruh desa kayak api kena angin. Warga mulai takut setengah mati. Setiap kali anak itu lewat, orang-orang langsung menyingkir pura-pura gak lihat. Bahkan, ada yang sengaja nutup pintu ropet-ropet, biar nggak ketemu pandang. Anak-anak lain makin dilarang keras untuk main bareng dia. Tapi yang bikin semua makin mencekam, bocah itu seolah sadar dengan semua gosip itu. Dia sering senyum tipis setiap kali lihat orang-orang ketakutan. Seakan-akan dia menikmati rasa takut itu. Rendra pernah cerita, suatu malam dia dengar ibunya lagi ngobrol sama tetangganya. Mereka bisik-bisik di dapur sambil masak air. Kota Egbeh, aku krungu nenek saben, wulan ana sing dikorbanak. Kambing, ayam, sapi. Pokok, kudu ana getih sing metu. Nek ora, keluarga kui bakal cilaka. Tetangganya cuma bisa mengget-mangget, tapi mukanya pucat pasi. Cerita makin berkembang. Ada yang bilang keluarga itu udah lama punya perjanjian sama makhluk gaib. Sebagai gantinya, mereka dapat kekayaan, sawah meluas, panen selalu berhasil, usaha selalu on. Tapi syaratnya, mereka harus merawat anak itu sebagai wadah. Anak itu bukan sekadar anak, melainkan perantara, medium bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ada satu kejadian yang makin memperkuat semua gosip itu. Malam Jumat Kliwon, waktu suasana desa udah sepi banget, seorang pemuda pulang dari sawah. Dia sengaja lembur
karena harus nyiram padi. Waktu lewat dekat rumah keluarga itu, dia kaget lihat ada cahaya merah menyala dari balik jendela. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut, jadi dia berhenti sebentar. Dari balik tirai tipis, dia lihat sosok anak itu duduk bersila, matanya terpejam, tapi bola matanya kelihatan bergerak-gerak cepat. Mulutnya komat kamit, tapi suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Lebih menyeramkan lagi. Di belakangnya tampak bayangan besar, tinggi menjulang, bentuknya samar tapi jelas punya tanduk panjang. Bayangan itu bergerak mengikuti gerakan si anak. Kadang melengos ke arah jendela, seolah sadar ada yang lagi ngintip. Pemuda itu langsung lari terbirit-birit, gak berani nengok ke belakang. Besoknya, dia sakit panas tinggi, berhari-hari. Badannya lemah, sampai orang tuanya harus manggil kiai buat ngobatin. Kejadian-kejadian itu bikin warga makin yakin kalau rahasia keluarga itu udah kebuka. Mereka bukan lagi sekadar keluarga kaya mendadak, tapi keluarga yang hidup dari perjanjian gelap. Setiap kekayaan mereka dibayar dengan darah, dan anak itu jadi pusat dari semua ritual. Yang bikin gue makin merinding adalah cerita terakhir dari Rendra. Katanya, suatu malam dia nggak sengaja lewat dekat rumah itu lagi. Dari dalam, dia dengar suara-suara aneh, suara tangisan, suara ketawa, bercampur dengan suara-suara yang gak kedengaran kayak manusia. Dia penasaran, jadi diam-diam mendekat. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba suara anak itu terdengar jelas dari dalam rumah. Suara kecil, tapi bikin jantung berhenti sesaat. "Ren, aku ngerti kowe ana ingin jaba. Ayo melebu. Aku wis nunggu kowe." Rendra langsung kaku. Badannya dingin, kayak es. Dia yakin gak mungkin anak itu bisa tahu ada dia di luar. Karena dia jalan pelan, gak bikin suara. Tapi entah gimana, si anak bisa tahu. Tanpa pikir panjang, Rendra kabur sekenceng-kencengnya. Gak peduli lagi sama apapun. Dia malam itu dia gak berani tidur sama sekali. Sejak kejadian itu, Rendra makin yakin kalau rahasia keluarga itu bukan sekadar gosip. Semua udah jelas. Anak itu bukan anak manusia biasa. Dia adalah titipan, wadah, penghubung antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan setiap bulan, darah segar jadi harga yang harus dibayar, yang bikin bulu kuduk makin berdiri. Ada bisik-bisik lain yang lebih mengerikan. Konon, kalau darah hewan udah gak cukup, maka yang jadi korban selanjutnya bisa aja manusia. Ritual itu ternyata pesugihan. Mereka manggil sosok hitam tinggi besar. Matanya merah, kukunya panjang. Gue gak bisa jelas lihat wujudnya, tapi aura dinginnya terasa banget. Orang-orang itu satu-satu maju ke depan, kayak ngasih persembahan. Ada yang nyodorin uang, ada yang kasih perhiasan, bahkan ada yang nyeret seekor kambing kecil. Tiba-tiba gue sadar, bisikan orang kampung itu bener. Seluruh warga desa dapat kekayaan dari pesugihan, tapi bayarnya pakai tumbal nyawa dan tambelnya. Bukan cuman hewan. Cerita itu keluar dari mulut Rendra sambil gemetar. Gue yang dengerin cuma bisa melongo, keringat dingin, ngucur deras. Gue pikir yang terlibat cuma keluarga bocah itu, tapi ternyata hampir seluruh desa. Rasanya mustahil, tapi tatapan serius, Rendra gak mungkin bohong. Dia bilang, malam itu dia gak sengaja jadi saksi. Awalnya dia cuma pengen buktiin gosip-gosip yang makin bikin resah. Dia sembunyi di balik semak di dekat pohon besar, gak jauh dari balai kosong yang udah lama gak dipakai. Malam itu bulan ketutup awan, udara lembab, angin dingin menusuk sampai ke tulang. Tapi dari kejauhan dia bisa lihat ada cahaya remang-remang, kayak dari obor dan dupa. Semakin dekat, semakin jelas suara-suara orang komat gamit. Rendra ngintip dari sela batang pohon, dan pemandangan di depannya bikin jantung hampir copot. Puluhan orang desa ada di situ, berdiri melingkar, wajah mereka serius, mata tertuju ke tengah lingkaran. Dan di tengah itu, ada anak bermata merah, duduk bersila, tangannya terbuka, di depannya sesajen berserakan. Di sekelilingnya ada mangkok darah patenggen iom, bunga 7 rupa, dan kain merah panjang yang melingkar seperti ular. Tiba-tiba, tanah di tengah lingkaran itu bergetar pelan. Asap kemenyan makin tebal, dan dari kegelapan muncul bayangan hitam. Tinggi basah, badannya kayak manusia, tapi kepalanya lebih besar. Matanya merah menyala kayak bara api, dan kukunya panjang mengilap. Udara di sekitar mendadak dingin banget, sampai Rendra merasa napasnya beku,
Wong-wong kui pado nguyu le, kata Rendra pelan ke gue. Padahal neng ngarepku, makhluk kui jeles-jeles, nggak pantas ditonton karo rasa seneng. Satu persatu, orang-orang maju. Ada yang nyodorin uang, emas, perhiasan. Ada yang ngasih ayam, kambing kecil. Bahkan seekor anjing hitam diikat di leher. Hewan-hewan itu diseret, ditaruh di depan makhluk hitam itu. Dengan sekali gerakan, makhluk itu mencakar, darah muncrat. Dan semua yang nyaksiin malah menunduk hormat. Yang bikin Rendra paling ngeri, ada satu momen ketika seorang laki-laki tua maju sambil gemetar. Tangannya nggak bawa apa-apa. Dia cuma dorong seorang bocah kecil, mungkin umur 7 tahunan, ke tengah lingkaran. Bocah itu nangis kejer, teriak manggil ibunya, tapi nggak ada yang berani nolong. Orang-orang malah makin rapat nutup lingkaran. Makhluk hitam itu ngeluarin suara rendah, kayak geraman dari dasar bumi. Tangan panjangnya turun, ngegenggam si bocah, lalu dalam sekejap, bocah itu lenyap, diseret ke kegelapan yang muncul di bawah tanah. Tanah menutup lagi, tinggal sisa darah kecil di rumput. Semua orang menunduk, seolah lega, seolah beban mereka baru lunas. Rendra bilang, saat itu dia hampir muntah. Badannya lemes, kakinya gemetar, tapi nggak bisa gerak. Matanya masih terpaku ke arah lingkaran itu. Lalu, entah dari mana, anak bermata merah itu tiba-tiba nengok langsung ke arah tempat. Rendra sembunyi, senyumnya melebar, matanya berkilat. Dengan suara kecil tapi jelas terdengar, dia bilang, "Aku ngerti kau endelok, Ren." Rendra langsung kabur. Dia nggak peduli kaki terantuk batu, nggak peduli ranting nyabet wajahnya. Pokoknya lari sekenceng-kencengnya. Sampai tiba di rumah, malam itu dia nggak bisa tidur. Bayangan bocah yang diseret ke tanah, darah segar, dan tatapan mata merah itu terus terngiang. Gue cuma bisa diem, merinding dari kepala sampai kaki. Cerita itu terlalu gila untuk dianggap nyata, tapi tatapan Rendra, suaranya yang parau, dan keringat dinginnya nunjukin kalau dia nggak bohong. Gue ngerasa kayak ikut lihat langsung. Hari-hari setelah itu, desa makin aneh. Orang-orang memang kelihatan makmur. Sawah mereka hijau, panen selalu berhasil, rumah-rumah mulai direnovasi jadi megah. Tapi suasana kampung justru makin mencekam. Malam-malam terasa berat, udara dinginnya nggak wajar, dan setiap orang kayak pura-pura nggak tahu apa-apa. Seolah semua kompak nutup mata. Rendra bilang, "Iki pesugihan, le, ora mong keluargan, bocah kui." Tapi sak kampung wes kino janji peteng. Gue bengong. Berarti mereka semua rela ngorbanin satu nyawa buat kenyamanan mereka. Yang bikin gue makin takut adalah kabar berikutnya. Ada seorang ibu yang kehilangan anak. Katanya anaknya hilang pas main di kebun sore hari. Orang-orang pura-pura nyari, tapi nggak ada yang sungguh-sungguh. Si ibu nangis merongrong, tapi para tetangga cuma manggut-manggut, bilang, "Sabar, bu eki wis tok." Padahal semua orang tahu, itu bukan sekadar hilang, itu tumbal. Rendra cerita, setelah anak itu hilang, malamnya ada ritual lagi. Kali ini lebih ramai, lebih banyak sesajen, lebih banyak orang, dan makhluk hitam itu muncul lagi. Bau amis darah nyebar ke seluruh desa, sampai orang yang nutup pintu rapat pun masih bisa cium. Dari dalam rumah, suara gamelan samar-samar terdengar, padahal nggak ada yang mainin. Yang paling bikin Rendra trauma adalah ketika dia lihat anak bermata merah itu ketawa sambil nyebut satu nama anak yang hilang sore itu. Lalu semua orang nunduk, dan seketika suara tangisan bocah terdengar dari tanah. Makin lama makin jauh, sampai hilang di telan bumi. Gue yang dengar cerita itu ngerasa sesak, rasanya kayak ada beban berat di dada. Kalau benar seluruh desa udah terikat pesugihan, berarti nggak ada yang aman di situ. Bahkan nyawa anak-anak jadi taruhan. Rendra sempat bilang, "Aku pengen metu saka kaen le, nek tetep nang kaen, aku rumangsa uripku ora bakal suci. Kabeh wong kaen wis dicekal petang." Gua ngerti maksudnya. Dia takut kalau lama-lama dia juga bakal ketarik dalam lingkaran itu. Tapi kabar yang lebih bikin gue shock adalah satu hal lain. Bocah bermata merah itu bukan sekadar titipan. Dia adalah kunci. Konon, makhluk yang mereka sembah bakal sepenuhnya bangkit kalau bocah itu udah gede. Saat itu, bukan cuma desa yang bakal kena, tapi wilayah jauh lebih luas. Gue cuma bisa terdiam, merinding parah. Gue tahu, cerita ini belum selesai, justru semakin gelap, semakin dalam, dan yang bikin gue makin gak tenang. Rendra bilang,
Sekali seseorang tahu rahasia ini, berarti dia juga udah ditandai. Sejak anak itu lahir, suasana desa memang sudah berbeda. Bukan cuma orang-orang yang merasa, tapi juga alam di sekitarnya. Pohon-pohon tua yang dulunya rindang tiba-tiba banyak yang meranggas. Beberapa batang besar roboh tanpa angin kencang. Tanah yang biasanya subur, tiba-tiba sering retak dan kering, padahal hujan turun terus-menerus. Anehnya, retakan itu sering berbentuk lingkaran. Kayak ada sesuatu dari bawah tanah yang berusaha naik ke permukaan. Panen warga makin lama makin gak stabil. Ada yang padi tiba-tiba busuk sebelum dipanen. Ada juga yang ladangnya diserang hama. Aneh mirip belalang tapi tubuhnya hitam, sayapnya keras, dan gigitannya bikin kulit melepuh. Orang-orang percaya itu bukan hama biasa, tapi kiriman dari makhluk gaib yang udah terikat dengan perjanjian keluarga anak bermata merah itu. Yang bikin bulu kuduk berdiri adalah cara orang-orang meninggal. Ada seorang bapak yang ditemukan kaku di sawah, matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seperti habis teriak keras, tapi nggak ada suara. Tubuhnya dingin banget, meski waktu itu matahari lagi terik. Orang-orang bilang wajah bapak itu kayak orang yang baru lihat, sesuatu yang menakutkan luar biasa. Ada juga seorang ibu muda yang tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya cuma demam biasa, tapi semakin hari tubuhnya makin kurus, matanya cekung, suaranya pelan, seperti orang kehabisan tenaga. Bidan desa nggak bisa berbuat apa-apa. Semua obat nggak mempan. Sampai akhirnya, suatu malam, ibu itu menjerit kencang. Suaranya terdengar ke seluruh desa. Warga berlarian, tapi pas mereka sampai, ibu itu sudah terbujur kaku, tubuhnya biru, dan yang lebih mengerikan, di dadanya ada bekas cakaran panjang. Padahal pintu rumah terkunci rapat dari dalam. Setiap kali ada orang mati dengan cara aneh, selalu ada satu hal yang sama. Keluarga bocah itu justru makin kaya. Sawah mereka bertambah luas. Hewan ternak mereka makin banyak. Bahkan usaha jual beli mereka nggak pernah rugi. Semakin banyak yang mati, semakin makmur keluarga itu. Warga sebenarnya sadar, tapi mulut mereka seolah terkunci. Seolah ada rasa takut yang gak bisa dijelaskan. Rendra bilang, suatu malam dia sempat dengar percakapan bapaknya sama salah satu tetangga. Tetangganya bilang, "Iki ora aiso diteruske. Wong sak kampung wes kebacut melu, nanging korban saben wektu tambah akeh. Nek diteruske bakal entek urip wong ka en." Tapi bapaknya Rendra malah diem aja, lalu bilang pelan, "Kowe ora ngertilah. Yen ora manet, kabeh bakal luweh elek. Wes wayahe pasrah." Dari situ Rendra sadar, orang-orang sebenarnya nggak mau, tapi mereka juga nggak bisa menolak. Mereka terikat. Sekali sudah ikut pesugihan itu, mustahil keluar tanpa bayar harga lebih besar. Dan harga itu bukan cuma harta, tapi nyawa. Kejadian paling mengerikan terjadi pas bulan purnama. Malam itu, hujan deras turun dari sore, petir niambar-niambar kayak nggak berhenti. Orang-orang desa udah biasa dengan pertanda kayak gitu, karena setiap kali terjadi, pasti ada korban yang hilang atau mati. Rendra cerita, waktu itu dia lagi di rumahnya. Angin kencang bikin jendela berderak, atap rumah bocor, dan suara gamelan samar-samar terdengar dari jauh. Padahal nggak ada acara apa-apa. Ibunya Rendra sampai nangis sambil nutup kuping. "Iki wes wayahe maneh nak," katanya sambil gemetar. Tengah malam, suara tangisan terdengar jelas. Tangisan anak kecil. Rendra sempat berpikir itu cuma suara tertiup angin. Tapi tangisan itu makin lama makin jelas, makin dekat. Sampai akhirnya, suara itu terdengar persis di depan rumahnya. Dengan nekat, Rendra buka pintu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya basah kuyup, bau tanah, dan jejak kaki kecil menuju jalan desa. Paginya, kabar tersebar. Seorang anak hilang dari rumahnya. Ibu si anak pingsan. Bapaknya cuma bisa nangis. Dan orang-orang datang seolah pura-pura kaget. Tapi semua orang tahu, itu bukan sekadar hilang, itu tumbal berikutnya. Sejak itu, kutukan terasa semakin nyata. Desa yang dulu ramai jadi sepi, malam-malam sunyi, hanya ada suara jangkrik dan kadang lolongan anjing panjang, seperti menjerit. Banyak orang lebih suka ngunci pintu dari sore, gak berani keluar. Ada yang bilang kalau mereka lihat bayangan hitam tinggi, jalan di pematang sawah. Ada yang bilang mereka sering dengar suara gamelan dari arah rumah bocah itu, padahal dari luar rumah gelap gulita. Dan yang paling bikin orang takut, anak bermata merah itu tumbuh makin besar. Tatapannya makin dalam,
Senyumnya makin menyeramkan. Dia nggak banyak ngomong, tapi kalau ngomong, kata-katanya kayak punya beban. Panada duduk di teras rumah sambil bilang pelan ke seorang tetangga yang lewat kau sing sabanje. Don Bennett. Seminggu kemudian tetangga itu meninggal dengan cara aneh. Orang-orang makin yakin kalau selama anak itu masih hidup di desa, kutukan gak akan berhenti. Selama bocah kui anaka iblis bakal tetap menjaluk tumbal bisek sorang nenek Rendra. Sayangnya, nggak ada yang berani melawan. Ada seorang pemuda yang nekat. Dia bilang, "Yen kita kabeh mong meneng we. Kapan rampungnya? Ayo pada ngusir." Malam itu juga dia kumpulin beberapa orang, bawa obor, menuju rumah keluarga. Tapi anehnya, sampai depan rumah, langkah mereka berhenti. Tubuh mereka tiba-tiba kaku, kaki nggak bisa gerak, mulut terkunci. Dari dalam rumah, terdengar suara tawa bocah itu. Keras banget. Nggak wajar, kayak suara dari banyak mulut sekaligus. Para pemuda itu balik dengan wajah pucat, dan esoknya, pemuda yang ngajak mereka mati mendadak di sawah dengan tubuh penuh luka cakaran. Sejak itu, nggak ada lagi yang berani mencoba. Semua orang pasrah, meski dalam hati mereka tahu, lambat laun semua nyawa di desa bisa jadi gantinya. Bahkan alam seolah ikut marah. Sungai yang biasanya jernih tiba-tiba berubah keruh, bau amis darah. Ikan-ikan mati mengambang. Angin sering bawa suara aneh di malam hari, seperti orang merintih. Anak-anak kecil sering terbangun tengah malam sambil menangis tanpa sebab. Mereka bilang ada yang bisik-bisik di telinga, suara serak yang bilang kau tekenteni. Rendra sendiri jadi makin tertekan. Dia cerita ke gue hampir tiap malam. Dia mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia selalu berada di tengah lingkaran ritual, dikelilingi orang-orang desa, dan bocah itu berdiri di depannya sambil nunjuk cawis di tenhai. Kadang dia kebangun dengan keringat dingin, tapi bekas tangan merah masih terlihat di lengannya. Seolah mimpi itu nyata. Gue dengar semua cerita itu dengan napas tersengal. Rasanya kayak ikut masuk ke kegelapan yang gak ada ujungnya. Gue mulai ngerti kenapa Rendra takut banget. Kenapa dia merasa harus keluar dari desa itu sebelum terlambat. Tapi masalahnya, apa kutukan itu cuma akan berhenti kalau bocah itu mati? Atau sebenarnya, meski bocah itu hilang, iblis yang sudah diundang bakal tetap minta tumbal? Gue ngerasa jawaban itu belum jelas. Tapi satu hal yang pasti, desa itu udah dikutuk. Dan siapapun yang tinggal di sana, cepat atau lambat, bakal jadi korban. Dan yang lebih bikin gue nggak tenang, Rendra bilang sebelum dia keluar dari desa, anak bermata merah itu sempat bilang ke dia dengan suara pelan, tapi jelas, aku aiso nemok kau neng anyway. Beberapa tahun berlalu sejak kejadian itu. Banyak hal berubah di desa, tapi ada juga yang tetap sama. Ketakutan yang tak pernah hilang sepenuhnya. Keluarga itu pergi mendadak, tanpa pamit, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Orang-orang desa cuma bangun pagi dan mendapati rumah besar mereka kosong. Pintu gerbangnya terbuka lebar, halaman penuh daun kering, dan semua barang yang biasanya terdengar dari dalam rumah suara gamelan samar, bau kemenyan, atau tangis anak kecil tiba-tiba. Tapi lenyapnya mereka bukan berarti kutukan berhenti. Rumah itu berdiri sampai sekarang, seperti saksi bisu yang menyimpan banyak rahasia. Dari luar memang tampak biasa, dinding tembok abu-abu, genteng setengah rusak, dan pekarangan yang ditumbuhi rumput liar. Tapi siapapun yang berani mendekat pasti merasakan hawa berbeda. Hawa dingin yang menusuk tulang. Orang-orang desa lebih suka menghindar kalau lewat depan rumah itu. Apalagi malam hari. Kalau terpaksa, mereka menunduk, mempercepat langkah, atau membaca doa pelan-pelan. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, suara tangis anak kecil masih terdengar jelas dari dalam rumah. Tangisan lirih yang lama-lama berubah jadi tawa keras, lalu sunyi mendadak. Ada juga yang bersumpah pernah melihat sosok anak dengan mata merah, duduk di jendela lantai 2, menatap lurus ke jalan. Orang-orang yang melihat itu biasanya jatuh sakit beberapa hari setelahnya, dengan gejala aneh seperti tubuh membiru, bibir kering, dan mimpi buruk berulang tentang seseorang yang memanggil nama mereka. Rendra, yang waktu itu sudah merantau, sempat pulang ke desa hanya untuk memastikan sendiri. Dia cerita ke gue, saat pertama kali berdiri di depan rumah kosong itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Ada bisikan samar di telinganya, seperti suara anak kecil. Kowe kangen aku, Ren. Suara itu begitu nyata,
sampai Rendra langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Anak iku dudu ilang. Katanya pelan, tapi balinang dunian, dewek. Ucapan itu selalu terngiang di kepalaku. Kalau benar anak itu kembali ke dunianya, artinya selama ini dia memang bukan berasal dari dunia manusia. Dan kalau memang begitu, apa sebenarnya tujuan dia lahir di desa itu? Apa hanya sebagai wadah untuk pesugihan? Atau lebih dari itu, pintu untuk sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang bahkan belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti. Orang-orang cuma berani menduga-duga. Ada yang bilang keluarga itu pindah karena tumbalnya sudah cukup. Jadi mereka nggak perlu lagi tinggal di desa. Ada juga yang bilang keluarga itu nggak pernah benar-benar pergi, tapi hidup di dunia lain, di tempat di mana pesugihan itu berasal. Sementara sebagian lagi percaya mereka semua mati dengan cara mengerikan. Jasadnya lenyap ditelan iblis yang mereka sembah. Yang bikin gua pribadi nggak bisa lupa adalah malam terakhir sebelum keluarga itu pergi. Waktu itu gua masih sering main ke rumah Rendra. Malam itu hujan deras turun, udara dingin menusuk, dan suara gemuruh petir nggak henti-hentinya. Gua pulang agak malam, sekitar jam 11. Saat melewati rumah besar itu, gue melihat sesuatu jatuh di depan gerbang. Gue jongkok dan ternyata itu koin receh lusuh tapi berkilau aneh di bawah cahaya petir. Waktu gue angkat, tangan gue langsung lengket. Baunya amis banget, kayak darah yang baru keluar dari tubuh. Gue spontan merinding, napas gue sesak. Tanpa pikir panjang gue lempar koin itu. Jojo ke semak. Gue tahu ada hal-hal yang gak seharusnya gue simpan. Sejak malam itu, gue sering kepikiran, apa koin itu semacam tanda? Atau sisa dari ritual terakhir mereka? Kadang gue nyesel juga kenapa gak gue bawa buat diperiksa. Tapi di sisi lain, gue bersyukur gue gak terlalu jauh terlibat. Karena sih tahu, benda sekecil itu bisa jadi pengikat yang bikin gue gak bisa lepas dari kutukan mereka. Bertahun-tahun kemudian, desa itu masih sama. Tenang di siang hari, mencekam di malam hari. Banyak pendatang yang gak tahu cerita aslinya. Tapi begitu mereka tinggal sebentar, mereka pasti merasakan ada yang aneh. Ada yang pindah dalam seminggu, ada yang gak kuat bertahan bahkan sehari. Mereka cerita soal suara langkah kaki di atap, suara orang ketawa di belakang rumah, atau mimpi buruk berulang tentang anak kecil yang minta ditemani main. Orang-orang tua di desa tetap percaya kalau kutukan itu belum selesai. Mereka bilang, iblis kui ora gampang ngeculkat. Sekali diundang, selawase bakal ana jejak. Itu artinya, meski keluarga itu pergi, ikatan dengan pesugihan masih menempel di tanah desa itu. Dan setiap beberapa tahun, pasti ada kejadian aneh yang mengingatkan semua orang. Pernah satu kali, ada rombongan mahasiswa dari kota yang datang buat penelitian sejarah desa. Mereka nginep semalam di balai desa. Malam pertama, mereka nekat masuk ke rumah kosong itu. Mereka ketawa-ketawa, foto-foto, bahkan ada yang live di media sosial. Tapi besoknya, dua dari mereka mendadak sakit keras. Badannya panas, matanya merah, dan mereka teriak-teriak sambil bilang ada anak kecil yang ikut mereka pulang. Akhirnya rombongan itu buru-buru balik ke kota. Tapi sampai kabar terakhir yang gue dengar, dua mahasiswa itu masih nggak sembuh. Bahkan katanya salah satunya meninggal dengan wajah ketakutan. Cerita-cerita kayak gitu bikin rumah itu makin dijauhi. Sekarang rumputnya sudah setinggi dada, cat dindingnya mengelupas, jendelanya pecah sebagian. Tapi anehnya, rumah itu nggak pernah benar-benar roboh, seolah ada yang tetap menjaganya. Beberapa orang percaya rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi semacam gerbang. Gerbang yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain. Rendra sendiri akhirnya jarang pulang. Dia bilang, aku wedile, ne aku kelingan, rasane isi anak sing ngetut. Aku sok-sok, aku isi krungu suarane, katanya. Bahkan di perantauan, dia kadang mimpi didatangi anak itu. Anak itu duduk di pojokan kamar, matanya merah, sambil bilang pelan, oku aiso nemok kau neng anyway. Mendengar itu, gue sadar. Mungkin kutukan ini gak pernah benar-benar berhenti. Mungkin cerita ini juga gak akan pernah selesai. Karena anak itu, entah dia sekarang ada di mana, entah di dunia manusia atau di dunia pesugihan, sepertinya masih mencari tumbal baru. Dan jujur aja, sampai sekarang setiap kali gue lewat desa itu, bulu kuduk gue selalu berdiri. Jalan sepi, sawah gelap, dan rumah kosong itu masih berdiri di ujung jalan, menatap semua orang yang berani lewat. Kadang gue merasa ada bayangan di jendela. Kadang gue dengar suara tangis samar.
Tapi gue nggak pernah berani memastikan. Gue cuma jalan cepat, nggak berani nengok ke belakang. Karena dalam hati kecil gue percaya, kisah anak pesugihan itu bukan cuma sekadar cerita. Itu nyata, itu pernah terjadi, dan mungkin sampai sekarang masih terus terjadi. Bedanya, kita nggak tahu di mana atau siapa yang jadi korban berikutnya. Mungkin saja saat lo baca cerita ini, dia sedang mengintip dari balik jendela, atau mungkin dia sedang berdiri di belakang lo, tersenyum dengan mata merah menyala. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.